Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, sebenarnya ada satu hal nih yang menarik yang lupa aku tanyakan ketika ada peristiwa kemarin itu, banjir bandang yang ada di 3 provinsi yang ada di Sumatera kemarin itu. Nah, itu kan banyak ya, Liv. Ada video-video yang beredar itu menuai banyak simpati ya, Liv, ya kan. Tapi juga banyak yang bilang ini videonya nih hoax karena bikinan AI gitu. Walaupun begitu, ada satu sih sebenarnya, kalau nggak salah itu justru jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi ada tuh segerombolan harimau turun, tapi bukan seperti yang dibayangkan orang ketika harimau turun itu buas gitu ya terhadap orang pemukim-pemukim yang dibawa gitu. Tapi ternyata sambutannya begitu baik lah gitu. Mereka nggak buas gitu. Bahkan dikasih makan nasi pun begitu gitu. Dan gak lama setelah kejadian itu baru peristiwa itu terjadi. Nah, Alif kan juga udah pernah cerita nih tentang ada sebuah bangsa gaib lah ya gitu ya. Bangsa yang kita kenal sebagai, dulu kalau nggak salah ceritanya itu di kampung harimau ya. Kan gitu kan. Nah, apakah ada tokoh-tokoh itu yang merespon ketika terjadi banjir bandang kemarin dari bangsa-bangsa semacam harimau gitu? Silakan. Mungkin ada penglihatan spirit. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu episode banjir Sumatera itu kan di awal tuh sempat saya dikasih lihat kalau ternyata sebelum kejadian hewan-hewan itu merespon. Seolah-olah kayak mereka tuh saling berkomunikasi. Terus ada getaran dari salah satu arah yang jauh tapi berasa cukup kenceng. Frekuensinya itu bisa jadi itu seorang tokoh, tapi nggak kelihatan wujudnya waktu itu kan ceritanya gitu. Nah, setelah itu ya Sobat Time Travel bisa nonton kalau yang belum nonton episode banjir Sumatera itu. Ya. Ternyata ada ceritanya berlanjut. Pasca kejadian banjir Sumatera, secara sekilas tuh ada yang ngeliatin ke arah sini gitu. Ada yang ngeliatin ke arah sini. Saya juga diingetin lah sama salah satu leluhur lah. Kayak dicolek lah, tuh ada yang ngeliatin gitu. Coba apa sih yang mereka mau sampaikan? Awalnya saya nggak tahu mas, tapi setelah dicolek itu baru nengok. Oh iya, ada yang ngeliatin dari jauh. Yang liatin itu ada orang, perawakannya orang, laki-laki, pakaiannya tradisional lah, tapi ada kayak dirajut, terus punya ikat kepala, ada motifnya sedikit sederhana, terus celananya agak kayak celana tapi kayak kain juga, itu di bawah lutut, nyeker, mukanya tegas, sorot matanya tajam, terus hawanya tuh kalau dilihat diperhatiin, ini orang nih bijaksana lah, galak tapi kayak bijaksana gitu, tegas. Beliau walaupun sorot matanya tajam tapi sendu waktu ngelihat itu. Sendu gitu, kayak apa sih, kayak orang agak sedih lah. Kenapa ya gitu. Terus singkat cerita ada yang ngasih tahu lah, ada yang ngasih tahu kalau itu adalah tokoh di wilayah sana, di wilayah Sumatera, tapi saya nggak tahu persisnya di mana. Di situ ada sebuah tempat kayak bisa dibilang entah itu kampung atau ya wilayah tersendiri lah ya. Di dalam di wilayah hutan itu, dan itu wilayah yang cukup besar.
di dimensi lain. Oke. Terus setelah itu saya diajak sama yang ngasih tahu itu, sama beliau lah. Terus saya ngeliat di situ ada wilayah, ada rumah-rumah mas. Jadi rumah-rumah tradisional yang panggung, terus itu kayu-kayu. Tapi saya dikasih tahu di sini hati-hati. Kenapa? Kalau kata beliau yang ngajak saya, ini tempatnya yang menghuni wilayah hutan Sumatera dari zaman dulu. Dan di situ bisa dibilang tempatnya harimau. Gitu. Okay. Jadi yang saya lihat itu orang-orang, tapi itu wilayah harimau. Bingung. Ini harimau di mana jadinya? Nah, ternyata dalam dimensi lain itu, ya itu bentuknya seperti orang, mas. Oh, oke. Apakah ada harimau aslinya? Ada harimau aslinya. Tapi merekanya juga ada, yang spiritnya juga ada. Gitu. Makanya saya jadi ingat ada legenda yang kuat banget dalam masyarakat Sumatera, terutama di wilayah Minang dan sekitarnya ya. Itu ya kampung harimau satu. Yang kedua silat harimau, aliran harimau. Yang salah satunya pernah dipublish sama Iko Uwais di film zaman waktu itu ya. Dan beberapa cerita-cerita legenda masyarakat Sumatera yang berkaitan dengan harimau. Nah, ternyata dari apa yang saya dengar ketika saya diajak itu, mereka itu sudah tahu kalau mau ada kejadian besar, kalau mau ada kejadian banjir itu. Taunya gimana? Taunya karena mereka tuh punya sensing yang lebih tinggi daripada manusia kita terhadap situasi alam, mas. Alam, iya. Gitu. Makanya ketika mau kejadian, saya diceritain sama yang ngajak saya itu, karena saya nggak berani komunikasi langsung dengan tokoh yang liatin itu, mas. Beliau bilang dari yang disampaikan si tokoh itu adalah, pertama mereka udah tahu, mereka udah punya sensingnya sendiri terhadap situasi alam, gitu. Marah, ya tapi mereka pendem, mereka yang ngerasa sendiri lah. Yang kedua, mereka tahu itu adalah sebuah bentuk cerobohan yang akhirnya menjadi kejadian banjir besar itu. Makanya akhirnya saya jadi ingat, jangan-jangan relate sama yang waktu kita cerita di episode banjir Sumatera itu. Saya dikasih penglihatan itu, di dalam hutan tuh mereka tuh kayak komunikasi. Ternyata setelahnya benar. Di sisi lain, di dimensi sebelahnya, itu mereka saling berkomunikasi. Dan ternyata yang disampaikan oleh tokoh itu yang ngajak saya, bahwa bukan hanya kepada harimau, tapi juga teman-temannya, makhluk-makhluk. Makanya banyak tuh video-video yang ngeliatin gajah yang ada yang hanyut anaknya, ada harimau yang hanyut. Terus juga video yang tadi Mas Anton ceritain. Terserah lah orang mau bilang itu AI atau enggak. Memang kita sekarang susah ngebedain mana AI mana beneran. Betul, agak-agak sulit ini. Tapi apa yang saya lihat, yang terlihat, mereka itu juga menderita gitu. Mereka menderita. Terdampak juga. Korbannya bukan manusia doang ya. Bukan cuma manusia, tapi ya penghuni aslinya hutan, itu mereka itu menderita sebetulnya. Jadi dari kecerobohan oknum, akhirnya jadi masif dampaknya sampai ke makhluk hidup yang lain. Bahkan yang nggak sampai dipikirkan oleh orang zaman sekarang pada umumnya adalah yang ada di dimensi lain juga kena. Juga kena. Kan itu tempat tinggal mereka, hutan, wilayah hutan. Gitu. Aku pikir yang kena itu cuman kayak habitat aslinya dari makhluk-makhluk yang ada di hutan itu aja gitu. Ternyata di dimensi lain juga terdampak juga ya. Makanya para leluhur itu suka cerita tentang kisah-kisah zaman dulu. Kalau ada orang tua bercerita, para leluhur bercerita tentang kesakralan suatu tempat, itu dijaga baik-baik gitu maksudnya. Bukan malah seolah-olah itu nggak ada, akhirnya bisa seenaknya. Remeh. Akhirnya muncul beberapa reaksi dari masyarakat di sosmed. Ada beberapa orang asli wilayah Sumatera atau tempat-tempat lain yang terdampak
kan nggak cuma di Sumatera Betul, hutan betul. digundulin, Iya, tapi juga tempat-tempat lain gitu. Iya. Pada bilang ini, ada beberapa komen yang bilang, oh ini ternyata salah satu maksud dari moyang kita terhadap suatu tempat yang disakralkan, supaya orang itu nggak semena-mena. Itu beberapa orang komen kayak gitu, yang tercerahkan lah. Iya. Ya itu kenapa di Nusantara, di Indonesia itu banyak legenda, cerita legenda, Iya, iya. banyak apa istilahnya, Sakral, nilai iya luhur. iya cerita-cerita yang begitulah Iya, ya. iya, iya. Karena sebetulnya untuk menjaga kelestarian alam, Betul, gitu. Contoh misalnya nggak cuma hutan mas, karena bukan cuma hutan yang kena, Betul, betul. tapi ada mata air juga yang kena. Iya. Ada mata air, ada sendang gitu ya, mata air. Kenapa ada cerita kelihatannya horor atau yang wingit kalau Jawa bilang, itu kan untuk menjaga juga salah itu, satunya. iya betul. Menjaga Di sini ada penunggunya ini atau ada ini, ada kerajaan ini, Iya. kayak gitu-gitulah contoh. Iya, iya. Itu makanya ketika terlihat sekarang itu mereka sebetulnya lagi meronta-ronta kesakitan lah ibaratnya. Lagi gimana nih? Ini berantakan semuanya. Iya, iya. Iya, benar. Rumah kita udah berantakan gitu. Walaupun itu di Alam sampai. sebelah ya, Ya. tapi kan juga ada efeknya lah kan gitu. Ya. Dan ya mereka juga meminta keadilan lah pasti kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang sedih adalah banyak hewan-hewan yang dilindungi juga hilang Iya, habitatnya. betul. Dan mereka juga kena mati kan akhirnya. Iya, iya. Karena kena banjir dan sebagainya. Terakhir kan ada kisah penyelamatan anak harimau ya. Iya, betul. Itu ada itu. Itu ada Evakuasi. kena jerat Ya. beberapa hari yang lalu lah. Nah, itu benar, bukan hoax. Itu bukan hoax, Iya, betul, gitu. itu betul. Mungkin di next episode juga kita bisa cerita tentang hal-hal lain. Salah satunya tentang gajah. Kita cerita tentang gajah lagi karena barusan saya dikasih lihat ada gajah gitu. Gajah aja. Gajah, oke. Dan mungkin ada kaitannya dengan yang sekarang lagi juga diangkat isunya selain wilayah 3 provinsi Sumatera itu adalah Taman Nasional Tesonilo Iya, yang iya, ribuan hektar juga dibabat. Iya. Dan gajah-gajah juga dilemparin petasan sama orang untuk diusir. Bahkan kena jerat anak-anak gajah. Iya, sedih banget itu. Belalainya juga dijadiin ya gitulah ya. Diburu lah. Iya, iya benar. Tapi itu next episode lah. Sedih banget, iya. Insya Allah. Iya, ada beberapa komentar yang bilang gini, udah yang sering lihat-lihat dunia gaib berhenti, ini kita udah ketemu nih pelakunya, orang yang serakah. Tapi ternyata nggak gitu ya. Ada dampaknya yang terjadi juga di dunia gaib, di dunia sebelah gitu ya. Dan yang ternyata ya pesan-pesan itu juga bisa tersampaikan melalui makhluk-makhluk yang ada di habitat hutan. Kali ini juga melalui harimau. Mungkin beberapa yang lainnya juga, mungkin ada orang juga yang diberi penglihatan atau diberi pesan segala macam gitu. Tapi kisah nyatanya ini harimau juga jadi pembawa pesan untuk memperingati ya akan adanya bahaya gitu. Nah, ini kan kita kan jadi ngelihat ya, Liv, benang merah yang sangat panjang gitu dari Indonesia sampai ke masa lalu, ke keadaan yang Sundaland di mana tanah ini sakral dan perlu banyak dijaga gitu. Nah, kapan nih kita penelusuran lagi ke masa yang lebih lampau lagi? Ya insya Allah nanti kita Insya Allah ya. bahas time travel lagi. Iya, karena belakangan ini kan kita lagi banyak Situasi zaman sekarang. situasi zaman sekarang. Oke. Ya, ntar insya Allah kita mudah-mudahan insya Allah diberi waktu dan kesempatan untuk bahas Sundaland dan sekitarnya dan sebagainya. Ya, amin. Ditunggu ya Sobat Time Travel. Jadi mungkin episode kita kali ini cukup ini aja kali ya. Cerita tentang satu bangsa dan pesan dari tokohnya. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, Mas. subscribe. Maaf. Oke. Lupa. Oke. Satu terakhir. Oke. Tadi saya diingetin jangan lupain ngomong ini. Sundaland, Sahuland, terus Nusantara, sekarang Indonesia.
sejatinya adalah tanah para leluhur, penuh dengan hal-hal Luhur. baik dan sakral. Jadi di zaman sekarang kalau kesakralannya itu mulai luntur, yaitu karena orang-orangnya, dan nanti kesakralan itu akan kembali lagi. Oke. Gitu. Karena banyak yang udah meremehkan memang. Iya. Ya, oke, Sobat Time Travel. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.